Program Cicat Ciuk dia sama kami bersama Like Lingkar Inspirasi Keluarga Edukatif. Dan hai, ada Mbak Eti Prasetya di studio. Ya, ada yang menarik ya, kita ini pagi ini kelas inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Oke, Mbak Eti ini adalah dosen, kemudian pengajar, konsultan IT juga, dan pemilik daycare. Dan anak-anak berkebutuhan khusus ini banyak juga di daycare-nya ya. Jadi Mbak Eti itu pengalamannya banyak ya, sahabat RPK. Oke, nggak semua orang tua itu beruntung mendapatkan anak yang sesuai dengan yang didambakan, sehat. Kemudian mungkin pertumbuhannya juga ya baik gitu ya. Parameternya baik. Pokoknya parameter yang sesuai lah gitu ya. Tumbuh kembang ya. Benar. Tapi ada juga yang mungkin merasa nggak seberuntung itu. Walaupun semua anak itu unik ya Mbak Eti ya. Oh betul. Spesial gitu. Sangat spesial gitu. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya itu tadi ya anak-anak inklusi sebutnya atau anak-anak ABK ya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Itu banyak di sekitar kita ya, sobat RPK ya. Itu ragamnya banyak banget sih. Banyak ternyata banyak ya. Iya. Anak Jadi berkebutuhan khusus tuh banyak banget ragamnya. Mungkin kita nggak akan bahas semuanya karena itu nggak cukup kalau cuma 1 jam ya. Betul, karena ternyata jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak. Bikin webinar aja kemarin tuh pertanyaan sampai jam 10 malam. Wow, ya. Karena memang sebenarnya banyak yang belum tahu sih Mbak Eti ya. Iya. Kalau nggak mempunyai sendiri gitu, anak-anak berkebutuhan khusus tuh masih bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih? Kok yang di sana ngomong anak berkebutuhan khusus itu yang agak susah gitu, ngikutin pelajaran gitu, terus dia kayak nggak gampang fokus gitu ya, susah gitu fokusnya. Tapi ada juga yang berkebutuhan khusus yang memang ada apa sih faktor keterbelakangan itu termasuk juga nggak sih Mbak Eti? Keterbelakangan itu termasuk hambatan perkembangan pemikiran ya. Nah itu juga termasuk di dalam juga anak gitu ya. Khusus. Dan kadarnya ada yang juga berat. ada berkebutuhan khusus juga. Oh, terlalu cerdas sehingga dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya. Kemudian dia tidak bisa mengatakan apa yang dia mau dan dia tidak mau bergaul dengan anak-anak yang sebaya. Itu juga termasuk sebenarnya cerdas, tapi termasuk anak berkebutuhan khusus. Kalau penanganannya salah, yang tadinya ini anak nih yang cerdas banget, spesial yang benar-benar brilian, itu bisa nggak jadi ya Mbak Eti ya. Nggak berkembang ya, layu sebelum berkembang itu. Jadi perlu ya menilai potensi dari anak-anak ini ya, termasuk yang mana nih ABK atau bukan gitu ya. Jadi bisa penanganannya itu lebih baik. Oke, Mbak Eti, yang mau kita bahas untuk anak berkebutuhan khusus untuk sesi kita kali ini tuh yang seperti apa? Jadi kita akan mengklasifikasi anak berkebutuhan khusus dulu ya kan. Kemudian baru kita akan kemana sih seharusnya anak-anak ini belajar. Apakah boleh dia belajar setara dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus? Iya, ya di sekolah-sekolah formal lain gitu. Formal lain atau sekolah non formal. Kebanyakan kan emang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu lebih ke arah homeschool atau ke non formal. Ya kan? Biasanya atau ke sekolah yang ada label inklusinya, ya kan. Jadi tersedia guru-guru yang bisa menghandle anak-anak tersebut. Jadi ada memang sekolah yang labelnya inklusi itu udah pasti ya. Tapi saya pernah melihat nih Mbak Eti ya, ada sekolah dasar yang normal, biasa, nggak mencantumkan inklusi. Tapi dia menerima. Tapi ada beberapa yang paling cuma 1 atau 2 orang biasanya ya udahlah gitu diterima. Itu gimana tuh? Oh enggak, itu termasuk nggak sekolah apa-apa juga inklusi. Ya termasuk sekolah inklusi. Jadi sebenarnya pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari kan, untuk supaya ada penyetaraan. Jadi supaya tidak ada klasifikasi yang buruk untuk anak-anak yang istimewa ini gitu. Nggak ada perbedaan perlakuan gitu ya sama teman-teman sekolahnya atau mungkin orang tua dari murid-murid yang lain yang muridnya merasa keberatan, kok anak saya dijadiin satu sih sama anak yang kayak gini ya gitu kan. Kan ada ya yang seperti itu ya, banyak ya. Tapi kalau misalnya yang khusus yang mencantumkan inklusi gitu, ya tuh Berarti dia sudah siap dengan program-program, kemudian dengan kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus itu. Gitu. Jadi mungkin sarannya Mbak Eti nih mencari sekolah yang begitu aja kali ya. Iya, supaya kan bisa terarah. Tapi ada juga kan sekolah luar biasa, ya kan, yang sudah disiapkan pemerintah juga, itu yang
khusus untuk anak-anak yang seperti ini, tapi ini Memiliki yang keterbatasan. keterbatasan. Ada yang untuk tunanetra, ada yang untuk tunarungu. Oke. Tapi kan ada anak-anak tertentu yang tidak tunarungu, Mm-mm. tidak Nah, itu dia. tunanetra. Nah, itu masuk ke bagian yang berkebutuhan khusus. Misalnya seperti Ah, sosial emosi yang kurang, oke. kemudian gagal fokus. Anak ADHD kan gagal fokus tuh. Mm-mm. Nah, itu juga masuknya anak KBK. Oh, oke. Gitu. Iya, iya. Ada anak yang disleksia. Disleksia itu kan ada, kalau umumnya orang mengatakan bahwa oh, disleksia itu tandanya dia nggak bisa baca atau susah untuk mengenal huruf dan seterusnya gitu. Itu sebenarnya bukan karena dia tidak bisa membaca sebenarnya, tapi mungkin ada Treatment yang khusus ya buat ngajarin. terbalik-balik lah dia itu bacanya. Mungkin huruf R itu misalnya R tapi dia terbalik, angka 2 terbalik. Terbalik, Jadi wow. dia tidak bisa membacanya dengan benar seperti anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Tapi biasanya tuh anak-anak yang spesial ini itu punya apa ya, talent yang luar biasa loh Mbak Eti Oh ya. iya iya Kalau iya, kita iya. baca penemu-penemu gitu ya, dulunya mungkin Oh, disleksia iya, gitu iya, kan. iya, Ada benar. beberapa gitu. Ternyata kalau kita bisa membantu Mengarahkan ya, gitu. mengarahkan anak ini melalui gitu ya kesulitan-kesulitan di awal ini, jadinya sebenarnya luar biasa ya. Betul betul. Oke, jadi Nah, jangan khawatir juga untuk para untuk orang tua. orang tua yang memiliki anak yang istimewa itu. Yang istimewa seperti ini gitu ya. Ini gift ya, dan ini tantangan ya buat orang Iya. tua untuk menemukan cara baik ya. cara yang menyenangkan untuk mengajar anak-anak atau melatih anak-anak ini hidup mandiri di kemudian Nah hari itu kan, sih gitu. sebenarnya Iya. fungsi orang tua tuh kan begitu ya Mbak Iya. Eti ya, menyiapkan anak-anak ini mandiri gitu, Betul, betul. nggak selalu sama orang tua gitu Iya, ya. iya. Mereka yang mempunyai kebutuhan khusus sama yang mungkin ada spesial tadi itu misalnya tunanetra, tunarungu, iya. itu memang harus dipersiapkan. Nah kalau tadi Mbak Eti sebutin itu adalah sekolah luar biasa ya Mbak Eti ya, Iya, misalnya sekolah luar tunanetra, biasa. tunarungu. Betul. Nah itu mungkin ada SLB ya, kita tahu ya. Iya betul itu SLBA, Tapi kalau untuk SLBB dan seterusnya. itu kan bedanya ada apa tuh Mbak Eti? Ada klasifikasinya. Itu Jadi kalau tidak salah SLBA itu untuk anak yang tunanetra gitu. Saya masih kurang ini ya. itu tapi perbedaannya lebih ke mana jenisnya. yang menjadi kekurangannya gitu Betul. ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang Mbak Eti tangani dan yang tahu tuh biasanya apa sih hambatan mereka tuh selain disleksia tadi? Terus Ada ADHD. terlalu ADHD itu ADHD berarti ini ya Mbak, nggak bisa diem gitu ya? nggak bisa diam. Kan orang bilangnya, oh anakku hiperaktif nih. Hiperaktif, iya. Padahal tidak hiperaktif dia sebenarnya. Oh bukan. Dia cuma gagal fokus aja. Oh, jadi kalau sekolah tuh jalan-jalan gitu ya? Jalan-jalan keliling-keliling. Dia sesuatu yang menarik, dia langsung pindah gitu. Jadi dia nggak bisa fokus dalam waktu yang lama gitu, untuk duduk lama. Nah, itu Tapi kan bukan berarti dia nggak menyerap ya? bukan berarti dia tidak menyerap. Biasanya anak ADHD itu menyerap pelajaran justru dari pembicaraan orang, kemudian dia praktek sendiri, nah gitu. Oke. Nah, Mbak Eti di daycare sendiri saya dengar ada beberapa anak yang dititipkan orang tuanya ya. Iya, iya. Oh, berarti daycare yang Mbak Eti itu juga menerima anak-anak inklusi ya? Menerima anak-anak ABK ini ya? Menerima beberapa. Jadi yang kita handle saat ini itu ada beberapa anak yang speak delay. Speak delay ya? Speak Oke. delay itu paling banyak. Kemudian ada yang GDD juga. Kemudian ada yang SMS, short memory syndrome gitu. Oke. Kemudian ya pasti ada yang ADHD gitu. Nah, Itu biasanya usia berapa tuh mereka tuh dititipkannya gitu? ada yang usianya 2 tahun, misalnya 2 tahun. Kemarin yang GDD itu 2 tahun 4 bulan. Tapi perilaku, kemudian perkembangan motoriknya maupun perkembangan kognitifnya itu masih untuk anak yang 7 sampai 9 bulan. 7-9. Oke, untuk para orang tua nih di luar sana Mbak Eti ya, yang mungkin bingung nih ya, karena saya dengar kalau anak-anak ini udah mulai bisa diarahkan sejak dini, itu rasanya lebih mudah mereka untuk mengatasi Betul, ya betul. kekurangannya ini ya, Iya. dibandingkan nanti mereka udah mencapai usia
misalnya nih remaja gitu ya, usia sekolah sekolah itu lah ya, udah 10 repot ya, tahun itu karena kan repot ya. karena kan anak-anak yang kalau sudah dari usia dini kita ketahui, maka kan kita bisa tahu terapinya harus apa. Oke. Kan terapi itu nggak cuman terapi wicara ya, ada terapi apa namanya untuk okupasi, kemudian ada terapi yang lainnya. Jadi nggak semata-mata anak itu cuma keterbatasannya pada itu aja. Oke. Wah, ini berarti saran ya untuk orang tua ya Mbak Eti ya. Tapi tidak perlu khawatir lah ya. Iya sih, nggak perlu khawatir. Ada Mbak Eti sih di sini ya. Kalau perlu ntar catat nomornya ya. Karena terus terang emang sih kita mungkin kurang apa ya, sosialisasi mungkin ya Mbak Eti ya. Karena biasanya iya, kan karena kan itu anak-anak yang tidak terperhatikan gitu maksudnya. biasanya nih di keep gitu loh. Kayak aduh nggak enak deh gitu ya mungkin ya. Enak ya kalau anakku lagi kayak gini nih, gimana dong gitu kan. Biasanya itu tuh karena di keep akhirnya nggak mencari tahu, ya udahlah gitu. Mungkin ditaruh di mana gitu, ikut neneknya mungkin gitu di luar kota gitu ya. Pokoknya disingkirkan. Padahal ini sebenarnya ini ada sesuatu ya yang tersimpan sama anak-anak spesial ini ya Mbak Eti ya. Betul. Nah ini saran orang tua nih, kalau misalnya punya anak-anak seperti itu, harusnya step pertama gimana Mbak Iti? Menerima dulu pasti ya. Iya dong. Iya dong. Kalau menerima dulu itu udah seneng ya kita. Dia iya. menerima. Ketika penerimaan itu ada, sebenarnya anak-anak itu akan menunjukkan rasa terima kasihnya ketika kita menerima kan gitu. Nah, baru kita observasi. Bawa ke dokter anak atau ke klinik tumbuh kembang. Apa sih sebenarnya yang melatari dia itu berkebutuhan khusus kan gitu. Ini step yang pertama ya. Kan pasti ada treatment, ada apa ya, cara-cara yang dilakukan sampai didiagnosa seperti ini gitu. Betul, ya Mbak kan Eti ya. ada anak yang gini, menurut orang tuanya anak ini sebenarnya lincah, tapi dia nggak mau ngomong loh misalnya gitu. Dia sulit sekali bicara dan seterusnya. Aku punya kasus juga yang kayak gitu. Nah habis itu dia setiap hari anak itu hanya menangis karena dia tidak paham apa yang dikatakan ibunya atau ayahnya, ya kan, sehingga dia juga nggak bisa ngomong, nggak bisa mau ngomong bilang juga enggak ya. atau iya gitu loh, jadi cuma ya kan, kalau ditanya okay. Nah, kalau sekarang sudah bisa ngomong iya, kamu makan apa, nasi, bisa gitu, jadi lebih ke arah kenapa sih kok kayak gitu, kan kita harus cari penyebabnya dulu kan, nggak mungkin langsung kita tiba-tiba menjudge dia, oh kamu tuh speak delay karena gini nggak jadi mungkin. ada bukti ya, bukti pemeriksaan itu ya Mbak Eti ya. Itu biasanya assessment dari dokter anak atau dari klinik tumbuh kembangnya gitu. Jadi misalnya datang ke saya pun, saya akan menyarankan untuk datang ke klinik tumbuh kembang, ke psikolog, tenaga profesional lah ya, untuk menangani anak ini dulu. Jadi setelah dapat diagnosanya, kemudian ini harus diterapinya bermain gitu, misalnya terapi bermain, kemudian terapi wicara. Nah seperti itu baru kita bisa terima. Kalau misalnya terapinya terlalu luas, maksudnya terlalu banyak, kita nggak bisa. Oke, jadi ada beberapa hal tertentu yang masih dihandle. Iya, masih bisa dihandle. Tapi mungkin ada sesuatu yang nggak bisa. Nah, ini perlunya kemana nih gitu? Pasti ada lah. Tapi pasti ada lah ya Mbak Eti ya, jalan ya untuk menyelesaikan itu ya. Betul. Nah, ini saran nih untuk para orang tua. Jadi menerima dulu ya Mbak Eti ya, kemudian mencari tahu sebenarnya anak saya ini kenapa ya, kebutuhan khususnya di mana? Karena ABK itu nggak sama semuanya ya. Nggak sama. Dan ada yang beda-beda. Kemudian juga ada anak yang saya tadi bilang, ada yang sangat cerdas banget. Cerdas ya. Jadi dia sudah paham macam-macam hal, tetapi karena tidak ada teman untuk bicara, dia akan diam. Oke, ya. Jadi butuh penanganan khusus nih ya sama orang-orang yang mampu gitu ya, mengeluarkan apa yang dia punya nih. Iya. Dan dia maunya ketemu sama anak yang lebih pintar, lebih besar gitu ya. Iya, karena kan pembicaraan jadi nyambung nih, ya kan. Dia misalnya ngomongnya udah ngomong tata surya, umur 4 tahun udah ngomongin tata surya ya, ngomongin supernova gitu. Nah, anak yang 4 tahun yang sama kan nggak nyambung ya. Benar-benar. Oke, bukan berarti anak ini bukan aneh. Berarti aneh, enggak. Wah, ini ada sesuatu nih sama anak ini gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang wah jangan-jangan ada spirit apa gitu. Kadang-kadang kan suka gitu, kok ini anak bisa ngomong. Ya. Iya.
Wah, hati-hati ya. Jadi itu ya, oke. Jadi kita udah paham ya tentang anak-anak Iya, berkebutuhan khusus ini emang bermacam-macam dan untuk iya. mendiagnosanya emang butuh tenaga profesional ya, Mbak Betul, Eti betul, ya. betul. Jangan, oh ini kayaknya nggak boleh Kayak gitu juga nggak bisa, ya. nggak bisa. Jadi harus ada diagnosa yang khusus supaya Iya. bisa diterapi sebagaimana ya. Sesuai dengan Sesuai. apa yang dia idap atau Oke. dia derita. Sebenarnya nggak menderita sih, dia mah senang-senang aja. Senang-senang, dia namanya nggak anak ngerasa kecil ya. nggak Dia ngerasa. pikir semua orang juga sama kan, sama dia kan. Iya, dia kayaknya nggak menderita deh. Iya, cuman orang tuanya ini orang tua Yang nggak panik tahu kan sih orang gitu tuanya ya. pasti, Nggak gitu. kenal nih sama aku nih gitu. Iya. Oke, sekarang masuk ke kelas inklusi nih, Mbak Eti ya, ke kelasnya sendiri ya. Jadi ini untuk yang udah bersekolah nih, Iya, iya. kelas inklusi ya. Biasanya usia berapa tuh? SD ya, TK? TK sudah ada kelas inklusi, daycare inklusi aja sudah ada. Nah, Iya, khusus ya. Khusus. Kalau Dia Mbak memang Eti 50-50, 50-50, kita nggak mengkhususkan ke inklusi, tapi diterima. tapi tetap diterima. Oh, Karena dengan itu tadi ya, iya, diagnosa itu. kriterianya ya, kriterianya khusus apa gitu. Kalau kita tidak bisa menghandle, biasanya kita lepaskan. Artinya orang tua kita ngasih referensi ke orang tua gitu. Oh, oke. Jadi memang tergantung dari jenisnya ya, apa ya Mbak Eti ya, baru bisa diterima. Tapi kalau enggak pasti bisa disuggest kan? Iya, Oh, saja tolong. kita ke ini misalnya, oh Oke. Bu, nanti ke klinik tumbuh kembang. Ini harus ke sini, itu harus ke sana kan gitu. Mungkin kalau udah tahu nih, oh oke gitu ya, ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Jangan berhenti sampai di situ ya Mbak Eti ya. Betul. Jangan di-keep aja kalau Iya. misalnya nanti hujatan orang atau penilaian orang itu abaikan saja ya. Iya. Fokus kepada anak-anak ini supaya lebih berkembang. Betul, Dan nggak usah khawatir, sekarang banyak sekolah inklusi ya Mbak Eti ya. Banyak. Sekarang jalur pendidikan non formal itu justru banyak yang memfasilitasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka membuka kelas inklusi. Oke, Mbak Eti Gitu. juga punya PKBM ya. Iya, iya. Dan khusus juga untuk anak-anak Iya, ini ya. kita untuk menerima ABK. anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik, kalau ditanya kenapa harus ke inklusi gitu? Manfaatnya Sebenarnya itu untuk penyetaraan pendidikan ya kan, Oke. pendidikan dan pengasuhan supaya dia lebih setara dan dia bisa kita lihat kemampuannya kan, minat dan bakatnya beda ya dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Oke. Gitu. Mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus justru punya passion yang bagus kan. Justru ya. Justru Oh. karena dia fokus kan. Oke. Ada yang anak autis, Ya. dia punya kemampuan untuk foto memori. Wow. Jadi dia begitu ngelihat map, dia tahu Langsung ya? tahu. Wow. Misalnya kita tersesat gitu, kita Oke. kasih map sama dia udah tahu jalannya kemana. Dan yang udah pasti kalau masuk ke sekolah inklusi ini kan semuanya sama-sama gitu ya Mbak Eti ya. Sama-sama. Jadi nggak ada diskriminasi kan? tidak ada Iya. diskriminasi. Justru itu banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus masuknya ke kelas inklusi karena tidak ada diskriminasi di sana. Iya, betul. Ya kan? Jadi dia diperlakukan juga sama. Karena ya. dia ngerasa, wah teman-temannya sama nih sama kok aku gitu ya. enggak, gitu kan Oh, misalnya. Jadi oke. dia harus diperlakukan sama gitu. Pendidikannya pun sama. Tapi kan karena dia punya kekhususan, maka otomatis dia tidak dinilai, maksudnya nilai pendidikan akademiknya tidak disamakan dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus Iya, gitu. pasti beda ya. Pasti penilaiannya. beda. Tapi Oke. ada penilaian-penilaian tertentu, misalnya seperti penilaian passion, kemudian penilaian non akademik yang dia Oke. bisa. Ada anak yang berkebutuhan khusus yang ADHD aja dia suka nari ya, lebih jago dancingnya daripada kalau dia suruh belajar ya. Oh Kalau gitu. dia nggak oke. suka nulis ya gitu, Iya, dia iya, lebih suka dancing atau Oh. dia bermain musik seperti itu. Oh, sama sebenarnya ya, sama Sama, anak-anak yang iya. di luar ABK itu. Betul. Ternyata anak ABK ini juga ada yang spesialnya gitu ya Mbak Iya, Eti. Dan ada itu spesialnya. bisa dilihat kalau misalnya ada di sekolah inklusi juga ya, dan Iya, bisa iya. diarahkan gitu ya. Betul. Jadi nggak semua anak-anak yang berkebutuhan khusus itu keterbelakangan ya. Nah itu walaupun dia keterbelakangan sekalipun ya Ya. kan, kita masih bisa membantu dia Oke. untuk kemandirian. Kan biasanya anak-anak yang punya
keterbelakangan itu atau dia tidak berpikir terlalu panjang, biasanya kalau kita ajarkan untuk runut, dia tetap runut gitu. Oke. Ya, jadi memang ada yang spesial yang dengan skill yang luar biasa, ada juga yang Ada memang yang juga yang berkekurangan ya, Mbak gitu. Eti ya. Nah, berkekurangan ini paling tidak kita bisa arahkan supaya Supaya dia dia tetap mandiri mandiri, ya. betul. Nggak ada orang terus di sampingnya, mau Betul, ngapa-ngapain betul, bisa ya. melakukan sendiri Sendiri. dengan kapasitasnya ya, Mbak Eti Ya, ya. sesuai dengan yang tumbuh kembangnya itu tadi, makanya Oke. ketika dia diobservasi itu kan kita jadi tahu ya. Misalnya ada anak yang umurnya tadi 2 tahun, 2,5 tahun tapi masih usia perkembangannya masih 9 bulan misalnya. Oh, Berarti kan oke. kita harus menstimulasi dia untuk yang usia 9 bulan ini, gitu kan, supaya dia nanti sama teman-temannya kan Iya, gitu. iya, iya, Jadi oke. stimulasi terus setiap hari konsisten. Kemudian ada terapi-terapi. Misalnya dia masih cuma babbling, berarti kan kita harus melatih dia kosakata. Kosakata, ya iya, kan? iya, iya. Kemudian Yang banyak dikeluhkan tuh speak delay sebenarnya ya. Benar, yang ada gitu di media Benar, sosial iya, tuh iya. yang mau Selalu mengungkapkan speak speak delay. Padahal ternyata banyak loh yang Iya, lain-lain iya, gitu ya. banyak. Karena mungkin speak delay ini dianggap ya wajar lah gitu. Mungkin karena di rumah mungkin terlalu banyak nonton YouTube. tayangan-tayangan yang bahasanya beda-beda, Betul. jadi orang pada bingung gitu kan, ada tuh case yang seperti itu ya, Mbak Eti ya. Kalau yang dia berbeda bahasa itu yang spesifik language impairment itu biasanya karena terlalu sering terpapar gadget kan Gadget, gitu. betul. Nah, itu kenapa WHO itu menetapkan untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu tidak bergadget Bergadgetria. gitu. Udahlah ntar aja lah Iya, itu ya, dia nunggu lebih sekolah dulu. memperkuat motoriknya, Oke, kemudian kognitifnya. Iya. Nah, baru setelah 2 tahun pun dia hanya boleh maksimal 1 hari itu hanya 10 menit loh. Bener. Ini Jadi- tantangan loh. Iya, Saya tuh padahal ngelihatnya nggak hampir teknologi semua. ini ya maju terus ya. Bener, di lingkungan saya aja tuh Iya. orang tua emang memberikan itu supaya Anaknya tenang. gitu. Iya. Dan orang tua tenang bekerja, Betul. mbaknya nggak repot, nggak Iya, rewel gitu. iya. Jadi ternyata tuh salah ya. Salah. Tapi kan speak delay itu sebenarnya banyak Faktor ya, penyebabnya. oke, Nggak cuman penyebabnya, ya. nggak cuma dari gadget, Betul, tapi betul. bisa dari genetik juga. Hmm. Kemudian oral motorik yang tidak tumbuh dengan sempurna, kan seperti Oke. itu. Mungkin karena merasa kalau speak delay itu karena faktor tadi, jadi orang tua tuh ngerasa ini bener kok, udah stop YouTube udah kelar nih gitu. Tapi ternyata nih kalau nggak bisa Ternyata ngomong-ngomong juga, nah oke, gimana berarti nih? ada memang penyebab-penyebab lain Iya, yang memang iya. membutuhkan terapi khusus ya, Mbak Eti ya? Iya betul. Oke. Nah ada kan anak-anak yang speak delay karena oral motoriknya tidak sempurna. Itu kan ditelusuri juga oral motorik kenapa tidak sempurna kan gitu. Bisa jadi pada waktu bayi dia tidak ngasih misalnya, atau pertumbuhan rahangnya itu tidak Oke. sempurna Iya, seperti iya. itu kan. Nah itu juga jadi bahan, atau ada tai tang misalnya. Nah itu juga membuat anak kan Iya, iya, jadi ada. tidak ini kan, itu oralnya. Ada struktur Iya. gitu ya, yang memang akhirnya struktur di mana, di lidah atau di mulut, iya, di rahang, iya. yang akhirnya buat anak ini bisa juga. Terkena speak Ya, delay kan, kalau nggak susah diperiksa kan agak susah juga ya, itu. taunya ya. Itu kan butuh bantuan profesional ya Betul, gitu, betul. butuh Iya, iya, iya. butuh dokter, butuh Oke. psikolog, atau butuh petugas klinik tumbuh kembang ya. dan Jadi sebagainya. memang ini salah satu contoh aja tentang speak delay yang Tentang memang speak sekarang delay tuh yang banyak. lagi banyak memang Ternyata speak delay. memang bukan hanya karena faktor itu tadi Iya, ya, iya. banyak faktor Banyak. yang kita harus make sure ke tenaga profesional itu tadi, Iya. baru bisa diarahkan ya. Mbak Kan Tia. kadang-kadang ada ya bilang gini, anak laki-laki itu pasti akan terlambat ngomong deh daripada anak perempuan ya kan Bener, gitu ya, bener. ngomongnya gitu. Kecerdasan anak perempuan tuh lebih, Lebih tinggi dulu pas daripada lagi Masa-masa kecil, merangkak ya begitu kan, udah gitu. ABG gitu bisa dibalap gitu Katanya sama anak perempuan lebih laki-laki. cerewet. Enggak kok. Di daycare itu malah ada beberapa anak perempuan malah yang speak delay. Gitu. Dengan beberapa kasus, maksudnya dengan beberapa penyebab yang Iya, iya. berbeda gitu. Oke, mainnya kurang jauh berarti. Banyak hal ternyata yang mungkin taunya mungkin ada beberapa yang memang case-nya serupa, Iya. jadi
bisa diasumsikan begitu padahal enggak ya. Enggak. Oke, cerita tentang sekolah inklusi ini lagi Mbak Eti ya. Kalau Mbak Eti boleh sharing di PKBM itu sekolah inklusinya seperti apa nih? Jadi kalau di PKBM itu kita menerima anak-anak yang kebetulan ada yang autis juga gitu. Jadi dia terlalu fokus gitu sehingga kita membantu dia untuk tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Kan biasanya anak autis itu tidak bersosialisasi ya. Jadi mengajarkan dia untuk Bener-bener. bertatap mata karena Iya. biasanya anak autis tuh menghindari tatapan mata gitu loh. Oke. Ya kan? Ih, ya. Kalau zaman sekarang kan ini enak ya. Kalau kita ngelihat orang dewasa-dewasa di sekitar kita tuh jangan-jangan banyak yang ABK loh, Mbak Eti. Oh gitu. Terutama kalau lagi ngutang. Salah. Jadi kita nunduk itu. Enggak, karena apa ya? Kalau enggak, karena ini kan dibawa terus ya selama Iya, hidup iya. ya. Kalau nggak diarahkan gitu kan nanti akan jadi orang-orang yang toksik gitu loh modelnya. Betul. Bener nggak sih itu? Bener sih, bener juga. Jangan-jangan Iya. ini sih asumsi saya aja gitu. Bisa Mikir jadi. gitu. Tapi Sebenarnya kan- dia ini ABK gitu, tapi nggak sadar gitu loh orang tuanya. Iya. Jadi terus saja sampai dia besar jadi troublemaker gitu, bisa jadi ya seperti bisa itu ya Mbak Eti saja ya? kalau misalnya tidak penanganannya tidak sesuai ya pasti bisa jadi kejadian seperti itu. Oke, jadi jangan sampai begitu gitu ya Iya, Mbak Eti iya. ya. Ada baiknya kita memperhatikan benar nih tumbuh kembang anak-anak ya. Jangan Iya. juga anggap sepele karena itu proses gitu, tumbuh kembang alami pasti dia akan bisa lah nantilah gitu. Iya, kan Tapi kebanyakan gitu. iya sih. Ya kan? Heeh. Oh, ini anakku nggak bisa ngomong, pasti nanti akan ke Iya. depan pasti bisa ngomong lah, Heeh, gitulah ya. heeh. Yang penting dia diajakin ngomong terus. Iya, Ya. Nah, oke. kita kan nggak pernah tahu penyebabnya apa gitu. Nah, yang sering dapat itu yang speak delay, yang tadi itu SLI, specific language impairment, sebenarnya itu lebih ke arah tata bahasa ya. Kebingungan berbahasa. Kebingungan berbahasa, iya. Betul, kebingungan berbahasa. Iya. Bukan karena dia nggak bisa ngomong, dia bisa Enggak sih. ngomong. Ya, Mungkin di rumah juga jarang ada yang ngajakin dia berbicara kali ya, dan nggak didampingi mungkin saat nonton itu mungkin Mbak Eti atau gimana dan tuh? mungkin dan tidak dikenalkan dengan bahasa ibu. Oke, Mbak Eti, sekolah inklusi ini kan mahal ya. Betul. Mungkin orang tua menahan diri, aduh, oke, saya tahu nih anak punya berkebutuhan khusus tapi kok mahal gitu. Iya. Yang punya dana lebih sih oke ya, bisa Iya. lah ya memasukkan ke Iya. sekolah-sekolah inklusi yang ada. Tapi kalau enggak, ada saran nggak Mbak Eti? Boleh, itu kan ada sekolah non formal juga ada, kemudian ada homeschooling juga untuk ABK. Oke. Nah, kalau misalnya dia homeschooling ABK, dia nanti penyertaannya kalau membutuhkan ijazahnya ya bisa ke PKBM juga sama gitu. Oke. Nah, karena sekolah kan PKBM itu pendidikan non formal. Mm-mm. Nah, homeschooling itu masuknya di Ke pendidikan yang non formal, ya. informal atau non formal. Tetapi penyetaraannya kepada pendidikan non formal, ngambil kaitnya gitu. Oh, oke. Jadi nggak usah khawatir ya. Iya, Cari betul. PKBM mungkin di sekitar kita ya. Iya, iya. Heeh. Dan saran nih, tips untuk orang tua nih Mbak Eti, sebelum memasukkan anaknya gitu ya ke inklusi, kan biasanya orang tua tuh oke deh gitu, Nggak udah enak sekolah ya, nih gitu. Tapi nggak enak juga kan gitu. Aduh, anakku kok kayak gini, gimana caranya supaya bisa masuk tetapi tidak membebani beberapa ini kan gitu. Ada enak, ada tidak enaknya kan gitu. Oke. Karena kebanyakan kasus yang di lapangan tuh orang tua ngerasa nggak enak gitu. Ketika mau bilang, aduh Bu, biayanya berapa ya kan gitu. Terus terapinya apa aja ya misalnya gitu. Kalau di sekolah inklusi itu tidak ada terapi, tetapi ada pembelajaran. Karena anak-anak misalnya perbandingannya satu anak ABK itu bersama 6 misalnya. Tapi ada beberapa guru yang mengawasi seperti oke. itu. Iya. Tapi tetap pembelajarannya sama. Sama kan ya, gitu. cuman memang treatmentnya yang khusus ya. Betul. Oke. Nah, tapi ada juga anak yang orang tuanya tidak perlu memasukkan ke sekolah tetapi dia berhomeschooling. Nah, kalau homeschooling kan berarti otomatis nantinya kalau dia pengen ikut ujian atau apa, nah itu bisa ke PKBM sama Oke. gitu. Baik, ini dari Bu Linda di Bekasi Timur nih Mbak Eti. Baik. Aku sedang ikuti dengerin acara tentang ABK, bisakah minta nomor telepon Ibu Eti mungkin ya maksudnya Waduh. nih, karena ada yang perlu ditanyakan semacam sharing tentang anak khusus ini sehubungan dengan masalah yang dialami mantan anak didik katanya. Mbak Eti bisa kasih nomor telepon mungkin berapa? Di nomor telepon berapa Mbak Eti?
Boleh ya? Ke Boleh kah? 087 087 87 87 058 058 6669. 669 ya. 6-nya 3 kali. Oke, diulang satu kali lagi berarti. 087 87 058 6669. Oke, kalau kecepatan nanti bisa cari YouTube kita ya. Karena nggak ada nih di layar. Gak ada, nulis sendiri. Nulis sendiri. Iya, Aturan saya iya. nulis langsung saya giniin ya. Tapi kemarin kita sudah ada Belinda. acara webinar tentang Webinar. anak ABK juga, ya kan. Kemudian Nah, iya, itu gimana tuh? itu juga membahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian bagaimana treatmentnya, kemudian bagaimana terapinya, kemudian homeschoolingnya seperti apa. Itu Iya. kemarin kita sudah Dikupas bahas. tuntas Ya, ya. hari Jumat lalu tanggal 4. Kemungkinan nanti minggu depan juga ada lagi. Oh, Tapi oke. nanti kita akan share lagi deh. Boleh ya, Bu Linda pokoknya ngobrol dulu aja. Kalau ada event serupa mungkin bisa ikut tuh ya, Bu Linda ya. Boleh. Baik, terima kasih banyak Mbak Eti sharingnya ya sama-sama. pagi hari Padahal ini. masih seru ya. Masih seru ya, dan untuk para orang tua nggak masalah ya. Nggak Siapapun yang dititipkan kepada kita menjadi anak-anak kita itu sesuatu, yang anugerah sebenarnya ya, betul. yang Itu perlu berkat disyukuri. yang baik ya, Iya, gitu. berkebutuhan khusus atau tidak itu sebenarnya anak-anak tuh spesial dan unik ya. Betul. Asal kita tahu caranya dan tahu treatmentnya, anak-anak tuh jadi luar biasa ya. Ya. Iya. Sampai ketemu lagi Mbak Eti di Iya, Rabu depan pastinya ya. sama-sama. Sampai Oke. ketemu.